Di akhirat ada telaga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang akan mendahului kalian di telaga. Aku yang akan menyambut kalian di telaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Berada di tempat yang indah seperti ini semestinya mengingatkan kita akan hal-hal positif yang membangkitkan semangat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aliran sungai, ada beberapa titik ketenangan air. Ketika kita mengingat bahwa di surga ada sungai-sungai yang mengalir, dan tentu saja tidak sama seperti sungai yang ada di dunia, maka semoga kita terbangkitkan motivasi spirit untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang tentunya bukan sekedar dengan angan-angan belaka. Ada upaya, effort, pembuktian, perjuangan, bahkan pengorbanan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keabadian nikmat surgawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yudhlamuna naqira." Meraih surga itu bukan dengan sekedar angan-angan kalian, bukan juga sekedar dengan angan-angan ahlul kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas setimpal dengannya. Nanti di neraka tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Namun barang siapa yang melakukan kebaikan, dia beramal dengan amal yang salih, ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah para penghuni surga. Mereka tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka semoga tatkala kita berada di tempat seperti ini, ada aliran sungai, mengingatkan kita bahwa ini di dunia yang kita merasa alhamdulillah sangat terhibur, damai, ada healing buat kita untuk menenangkan diri sesaat di kehidupan dunia. Dan ternyata di akhirat ada yang jauh lebih baik daripada yang ada di dunia, bahkan tidak pernah tersirat di dalam benak manusia sekalipun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadits qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah tersirat di dalam benak manusia. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai para penghuni surga yang di kehidupan dunia ini bisa membuktikan bahwa kita sangat merindukan surga, bukan sekedar dengan isapan jempol, tetapi dengan pembuktian yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi bahkan hidup dan mati kita untuk Allah semata. Kemudian tatkala kita melihat ada beberapa titik air yang tenang, seakan mengingatkan kita kepada telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di akhirat ada telaga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang akan mendahului kalian di telaga. Aku yang akan menyambut kalian di telaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap umat beliau berhak untuk minum dari air telaga tersebut. Di dalam riwayat yang sahihah disebutkan, barang siapa minum dari air telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya di kehidupan akhirat. Allahu akbar. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menjelaskan
ada sekelompok orang dari umat beliau. Beliau mengenal mereka sebagaimana mereka mengenal beliau. Tatkala beliau mendapatkan mereka terus mendekat seakan ingin minum dari air telaga tersebut, tsumma yuhalu baini wa bainahum. Mereka yang mengenal Rasul, Rasul mengenal mereka, tapi tatkala mereka mendekat ke haud untuk minum darinya, kemudian terhalangi antara mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul melanjutkan, aku akan berkata, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, mereka umatku, mereka umatku, izinkan mereka untuk bisa mendekat kepadaku minum dari air telagaku. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat baru, apa yang mereka kreasikan dalam ibadah dan agama ini setelah engkau meninggal dunia. Tentu saja Rasulullah SAW tidak mengetahui. Sebagaimana Rasulullah SAW terkejut, sekaligus beliau juga kecewa. Ternyata ada di antara umat beliau, sepeninggal beliau, menjalankan agama ini dengan kreasi sendiri, tidak sebagaimana yang dahulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyatakan, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Kalau begitu jauh saja bagi siapa saja yang telah mengganti tuntunanku setelah aku meninggal dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim sejati itu adalah muslim yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Allah dan sesuai dengan bimbingan keteladanan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mari tingkatkan spirit, semangat, motivasi diri untuk bisa berpegang teguh di atas tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam menjalankan agama yang mulia ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri kami pribadi dan bagi kaum muslimin muslimat di mana saja berada rahimakumullah. Wallahu taala a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.